Kalau kita gaji UMR, gimana ya caranya kita bisa dapat 20 juta sebulan? Dalam 10 tahun gue berbisnis, gue udah rekrut segala macam orang dari berbagai level. Ada yang UMR, ada yang 10 juta, bahkan ada yang 30 juta, dan juga sampai 3 digit per bulan. Dan gue juga udah pernah nge-grooming anak fresh graduate yang mulai dari UMR. Dan waktu itu UMR Jakarta cuma 3 jutaan lebih per bulan ya. Dan setelah 5 tahun, gaji dia menjadi 10 juta per bulan. Dan tinggal tunggu waktu, anak ini pasti bakal bisa jadi 20 juta rupiah per bulan. Di sisi lain, gue juga udah pernah rekrut fresh graduate yang setelah 5 tahun masih aja gajinya UMR, nggak bisa naik-naik. Gue berharap video ini bisa ngebantu buat buka perspektif kalian. Dan gue apresiasi kalau misalnya kalian bisa like dan subscribe untuk berikan support ke gue. Let's go! Menurut gue, naik gaji itu cuma tergantung dari 3 hal. Pertama adalah skill dan kontribusi kalian ke perusahaan. Kedua adalah kapasitas perusahaan kalian. Dan terakhir adalah skill interview kalian. Faktanya adalah setiap jenis pekerjaan itu pasti ada batas maksimal. Dan faktanya ada beberapa jenis pekerjaan yang mau segimana bagusnya kalian di pekerjaan itu, kalian bakal mentok, nggak bisa dapat di atas 10 juta rupiah. Contoh, kayak OB-OB yang gue tahu, biasanya itu nggak bisa dapat lebih tinggi dari gaji UMR. Bahkan ada banyak orang yang ngegaji mereka di bawah UMR. Driver-driver kantor biasanya sekitar UMR, walaupun bisa lebih tinggi dan juga dikasih fasilitas tambahan kalau misalnya udah dapat kepercayaan lebih. Tapi faktanya, agak susah buat OB atau driver itu mendapatkan gaji di atas 10 juta per bulan. Dan satu-satunya cara adalah ningkatin skill supaya kalian bisa ambil pekerjaan lain yang bisa menghasilkan lebih dari 10 juta rupiah. Ada banyak cara buat ningkatin skill, tapi video ini nggak fokus ke sana. Video ini fokus ke teman-teman HRD, accounting, marketing, finance, sales, business analyst, dan lain-lainnya yang secara karir plafonnya itu emang udah lebih tinggi. Kalau misalnya kalian kerja di kantoran, kalian harus maksimalkan kontribusi kalian ke perusahaan. Ini gue bakal pakai contoh yang konkret ya supaya kalian bisa paham. Walaupun gue modifikasi dan juga rubah-rubah ceritanya buat menjaga privasi tim gue sendiri. Salah satu bisnis gue adalah sewa kantor CBD.com. Intinya itu adalah website buat ngebantu perusahaan-perusahaan yang mau nyari gedung perkantoran. Dan di sini ada lebih dari 500 gedung perkantoran. Dan dulu gue ada 2 anak baru. Dua-duanya itu mulai dari gaji UMR. Gue kasih nama Ahmad sama Reza. Mereka tugasnya sama, foto-fotoin gedung, soalnya kita ada 500 lebih gedung perkantoran di database kita yang kita perlu ambil fotonya. Jadi setiap hari, instruksi gue adalah supaya mereka keluar pakai supir kantor keliling-keliling buat ngambil-ngambil foto. Reza mengerjakan instruksi gue. Gue minta dia foto 20 gedung, dia pergi foto 20 gedung. Kalau misalnya gue lagi sibuk, gue nggak sempat mikirin, dia jadinya nunggu instruksi gue selanjutnya. Ahmad juga sama, ngerjain instruksi gue. Gue minta dia foto 20 gedung, dia pergi foto 20 gedung. Tapi dia ini lebih pintar. Sebelum dia pergi, dia bakal buka peta dulu. Lalu pelajarin kalau misalnya ada gedung-gedung yang kebetulan berdekatan, dia itu bisa sambil ngelewatin dan dia mending muter sedikit supaya dia bisa mendapatkan 25 sampai 30 gedung daripada besok dia harus balik lagi buat foto 5 atau 10 gedung yang berdekatan ini. Sehingga cara kerja dia itu jadinya lebih efisien. Lalu dia juga suka tanya-tanya, supaya bisa lebih efektif itu caranya kayak gimana ya? Akhirnya kita diskusi, harusnya kita tuh bikin daftar inventaris. Misalnya ada gedung A, gedung B, gedung C, lalu kita juga centangin. Misalnya gedung A itu udah ada foto eksterior, foto interior, dan juga virtual reality atau VR. Lalu kalau misalnya gedung B itu udah ada eksterior, udah ada interior, tapi belum ada VR. Jadi gara-gara dia ada inisiatif, kita jadinya kepikirin buat bikin sistem yang lebih bagus. Supaya jelas secara inventory apa aja yang kita udah ada dan apa aja yang kita belum ada. Sehingga cara pengambilan interior dan eksterior dan juga virtual reality untuk gedung-gedung yang kita belum punya itu jadinya lebih efektif. Lalu saat gue lagi sibuk, dia itu nggak nunggu instruksi. Dia justru liatin database kita, lalu dia coba lihat 20 gedung yang berdekatan buat foto berikutnya itu gedungnya apa-apa aja. Jadi waktu gue datang, gue cuma perlu cek sekali, approve dalam waktu 5 menit, dan kerjaan gue jadinya jadi lebih cepat. Nggak perlu planning-planning lagi buat Ahmad untuk foto-foto. Kelihatan kan bedanya? Reza itu ngikutin instruksi gue. Salah nggak dia? Ya, nggak salah. Kalau misalnya gue kasih instruksi, dia itu jalan. Kalau misalnya gue nggak kasih instruksi tapi dia lagi nganggur, ya dia cuma nunggu.
Tapi Ahmad itu punya inisiatif, selalu mikir gimana caranya dia bisa kontribusi lebih. Dan kerjanya pun juga jadi sangat-sangat efisien. Dan gara-gara dia punya karakteristik seperti ini, gue jadi semangat buat grooming dia menjadi seorang leader. Akhirnya kita punya customer service yang ngebalas kalian di live chat ini kalau misalnya kalian pencet chatting. Dan tim database kita itu juga semuanya menjadi di bawah Ahmad. Dan yang paling gue suka, Ahmad ini adalah solution oriented. Contoh, kalau misalnya kita punya masalah, Reza itu bakal tanya gue, misalnya, Pak, ini kan kita udah foto, kita harusnya taruh watermark sewa kantor CBD nih, supaya foto-foto kita itu nggak diambil sama kompetitor-kompetitor lainnya. Dan cara watermarknya itu kayak gimana ya Pak ya, tahu nggak? Jadi Reza, kalau misalnya ada problem, itu tanya gue buat solusi sebelum dia mencoba cari tahu sendiri solusinya itu kayak gimana. Tapi kalau misalnya Ahmad, itu ngomongnya kayak gini, Leon, kita kan udah foto-foto nih. Gue udah Google nih, cara supaya kita bisa taruh watermark secara efisien. Itu harusnya kita pakai program ini. Sekali kita upload, itu bisa langsung upload 100-200 foto dan secara otomatis file kita itu tuh langsung dikasih watermark. Gue udah coba dan bisa lihat hasilnya itu lumayan bagus. Mau lihat? Gue suka banget sama Ahmad yang aktif buat nyari jawaban. Gue nggak butuh orang yang tahu jawaban buat semua masalah yang ada. Soalnya nggak ada orang yang bisa tahu semua jawaban. Gue jauh lebih bisa apresiasi orang yang bisa cari tahu jawaban buat masalah-masalah yang ada. Kenapa? Nggak susah kok, ini cuma masalah niat, cuma masalah mau cari tahu. Soalnya tinggal Google, tinggal lihat-lihat di YouTube, masalah buat hal-hal yang mendasar itu harusnya ada jawabannya di Google atau YouTube. Ini jelaskan, sebagai perusahaan, pasti gue bakal ngerasa sangat terbantu sama orang yang kayak Ahmad yang bisa kasih gue solusi buat masalah-masalah yang ada. Makanya karir dia itu naiknya cepet banget. Sedangkan kalau misalnya Reza itu kerjanya pas-pasan. Atasan instruksi A, dia kerjanya A. Kalau misalnya atasan lagi nggak masuk, dia diam-diam aja. Dan kalau misalnya dia nggak tahu solusinya apa, sebelum dia mencari tahu, dia langsung tanya ke gue solusinya kayak gimana. Tapi sebenarnya kan gue juga bakal melakukan hal yang sama. Gue juga bakal Google juga, dan gue juga bakal cari tahu cara berikan watermark yang efisien itu caranya kayak gimana. Kita ini sama-sama nggak tahu kok, sampai kita coba buat cari tahu. Jadi udah jelas dong kalau misalnya kayak gitu, gue pasti bakal kasih lebih banyak kepercayaan ke Ahmad, bahkan buat menjadi leader untuk divisi-divisi lain juga. Dan sekarang Ahmad orang daerah, sekolahnya bukan di universitas ternama, gue grooming menjadi seorang leader supaya dia bisa membuat Google Sheets yang kompleks, bikin formula dan juga sistem, dan gue juga kasih kursus bahasa Inggris. Dan Ahmad sekarang itu bisa bikin formula-formula yang relatif advance, kayak misalnya VLOOKUP, pivot table, array formula, dan dia juga bisa bikin script buat CS supaya balas customer yang baik itu kayak gimana. Sambil dia juga bisa pantau database kita gimana supaya database kita itu bisa terus komplit. Jadi kalau misalnya kalian mau perusahaan bisa kasih kalian gaji yang lebih tinggi, kalian juga harus bisa kasih kontribusi yang lebih tinggi juga ke perusahaan, dan juga bikin perusahaan tergantung sama kalian. Dan ini kan logis banget, nggak susah kok. Kesimpulannya adalah Ahmad itu punya niat buat terus belajar, solution oriented, punya inisiatif yang tinggi, rajin, dan disukai sama teman-teman kantor lainnya. Sedangkan Reza itu kerjanya cuma sebatas minimal job desk. Dan kalau misalnya dia itu kerjanya sebatas minimal, ya dia juga dibayar sebatas minimal aja. Sekarang tinggal kalian pilih, kalian mau jadi Ahmad atau kalian mau jadi Reza. Tapi gue juga tahu realitanya gak semua perusahaan itu bisa bayar kalian sesuai dengan kontribusi kalian. Tapi pesan yang gue mau sampaikan adalah kalian jangan khawatir. Kalian cuma perlu fokus, lakukan yang terbaik, dan percaya sama gue. Hasilnya itu pasti jauh lebih bagus dibandingkan orang yang cuma kerja seala kedarnya aja. Kalau misalnya kalian udah lakukan yang terbaik, berikan kontribusi yang terbaik, tapi keuntungan perusahaan itu emang gak terlalu gede dan perusahaan adalah perusahaan kecil, mungkin emang secara jenjang karir, perusahaan ini nggak bisa nawarin kalian kenaikan gaji yang sesuai dengan harapan kalian. Dan itu artinya waktu buat kalian pindah pekerjaan. Soalnya artinya kalian itu adalah orang yang overqualified buat posisi ini. Dan perusahaan sebenarnya nggak bisa bayar orang yang sejago kalian. Dan kalau misalnya emang kayak gitu, kalian tinggal cari aja pekerjaan lain. Tinggal pindah cari tempat baru. Dan gue yakin kalau misalnya kalian udah berikan kontribusi yang benar-benar bagus di perusahaan sebelumnya, kalian nggak mungkin kesusahan untuk mencari pekerjaan baru. Dunia ini sangat sempit. Kalian bisa direkomendasikan sama kolega kalian yang udah pindah ke tempat pekerjaan lain,
kalian juga bisa direkomendasikan sama senior kalian, dan kinerja kalian itu juga bisa kedengeran sama perusahaan lain. Apalagi, kalian juga bisa didatengin sama headhunter. Dan gue bener-bener mau kalian percaya sama prosesnya. Kalian tinggal fokus, lakukan yang terbaik yang di dalam kontrol kalian untuk perusahaan. Dan kalau misalnya rejeki nggak datang dari perusahaan yang kalian sekarang kerja, rejeki itu pasti bakal datang dari perusahaan kalian selanjutnya. Gue mau kalian tahu realita pemilik usaha di Indonesia itu kayak gimana. Realitanya, kita ini tuh bener-bener kesusahan untuk mencari level supervisor atau team leader yang gajinya itu di atas 10 juta yang bener-bener bagus. Kalian tahu nggak sih, kalau misalnya kalian buka lowongan buat admin, accounting, finance yang gajinya itu UMR, yang apply itu bisa sampai 2.000 orang lebih loh. 2.000 orang, kalian bayangin. Tapi kalau misalnya kalian buka lowongan buat supervisor atau manager, apalagi kalian mau mencari orang yang bagus, itu susahnya minta ampun. Dan ini kan cuma masalah demand dan supply kan. Kalau misalnya kalian itu Ahmad, semua perusahaan itu pasti mau rekrut kalian dengan gaji yang relatif tinggi. Soalnya orang-orang yang memiliki karakteristik dan juga nilai-nilai seperti Ahmad itu sangat jarang dan langka di Indonesia. Nah, sekarang segmen terakhir, gue mau sharing ke kalian cara interview yang benar. Soalnya di Indonesia, yang ngajarin interview yang benar itu langka banget. Ini gue kasih contohnya. Misalnya pertanyaannya itu adalah silahkan perkenalkan diri Anda. Jawaban yang paling gue sering dapat itu kira-kira kayak gini. Halo, nama saya Reza. Saya tinggal di Bekasi dan saya kerja sebagai admin di sewa kantor cbd.com. Saya sudah berkeluarga dan saya ada 1 anak. Ini menurut gue jawaban yang kurang bagus. Dan ini banyak orang yang gak ngerti kenapa ini gak bagus. Ngejawab pertanyaannya enggak? Ya, ngejawab. Tapi kalian harus tahu perusahaan itu nggak peduli lo itu pernah kerja sebagai admin. Perusahaan itu nggak peduli lo itu tinggal di Bekasi. Perusahaan itu juga nggak peduli lo itu udah berkeluarga. Soalnya saat interview yang paling penting itu adalah ngejawab kenapa lo itu adalah kandidat yang terbaik buat posisi ini. Jadi walaupun pertanyaannya itu adalah silahkan perkenalkan diri Anda, lo harus bisa muterin jawabannya supaya memberikan jawaban kenapa lo itu adalah orang yang terbaik untuk posisi ini. Misalnya, halo, nama saya Ahmad. Saya tinggal di Bekasi dan pertama kali kerja, saya kerja sebagai database admin di sewa kantor cbd.com. Saya sudah berkeluarga dan saya mempunyai 1 anak laki-laki umurnya 3 tahun. Saya bangga diberikan kesempatan bekerja di sewa kantor cbd.com. Dan di awal-awal, tugas saya hanya foto-foto dan melengkapi database yang kurang. Tapi dalam waktu 6 bulan, saya diberikan kepercayaan sama atasan saya untuk menjadi team leader, membawahi 3 database admin dan juga customer service di sewa kantor cbd.com. Moto saya adalah untuk selalu menjadi solution oriented. Misalnya, di awal-awal kami secara manual berikan watermark foto satu persatu. Tapi saya rasa itu bukan cara kerja yang efisien. Dan begitu saya Google, ternyata saya menemukan cara untuk batch processing, di mana saya tinggal berikan watermark ke 100-200 foto sekaligus dengan cara mengupload semuanya sekaligus. Sehingga cara kerja saya menjadi lebih efisien. Menjadi leader untuk 3 orang lain juga menjadi beban untuk saya karena secara umur justru saya paling muda dibanding yang lain. Tapi saya bangga bisa mendapatkan respect dari 3 rekan kerja lainnya karena saya tidak pernah menganggap mereka sebagai bawahan saya, tetapi sebagai tim supaya kita bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan semaksimal mungkin. Dengan pengalaman saya semangat untuk meneruskan moto saya terus menjadi solution oriented, leader, dan berkontribusi secara maksimal untuk perusahaan yang baru. Saya berterima kasih sama Bapak sudah memberikan waktu untuk saya hari ini. Gimana menurut kalian? Kerasa nggak bedanya? Gue berharap kalian bisa lihat bahwa interview itu ada kaitannya sama kontribusi kalian di perusahaan sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian ini Reza, gimana caranya kalian bisa interview dengan baik? Kontribusinya aja pas-pasan? Makanya gue mau dorong kalian supaya menjadi Ahmad. Soalnya gue yakin perusahaan itu bakal berikan kalian kompensasi lebih. Dan kalau misalnya enggak pun, itu bakal menjadi bekal buat interview kalian di perusahaan berikutnya. Soalnya orang yang benar-benar mengerjakan itu pasti bisa cerita sampai sedetil-detilnya. Dan orang yang cuma ngarang cerita itu bakal kelihatan bedanya. Dan kalau misalnya kalian mau dengerin contoh-contoh jawaban lain termasuk strategi nego gaji, kalian bisa klik di sini. Dan kalau misalnya kalian mau tahu side hustle agar penghasilan kalian bisa naik menjadi 20 juta sebulan, kalian bisa klik di sini. I will see you guys again in the next video.